Perusahaan wajib memperhatikan tunjangan hari raya bagi pekerjanya lantaran merupakan tradisi wan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja, bila ada perusahaan yang kadang membayarkan tunjangan hari raya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan wajib memperhatikan tunjangan hari raya bagi pekerjanya lantaran merupakan tradisi wan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja wan keluarga dalam merayakan hari raya keagamaan. Ini sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Waitakuni Prima TV jelang tengah hari Kamis 21 April 2022 meminta perusahaan terutama yang melakukan aktivitas di Banjarmasin untuk memperhatikan tunjangan hari raya lantaran menjadi kewajiban diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan wan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja, bila ada perusahaan yang kadang membayarkan tunjangan hari raya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Politisi Partai Gerindra ini pun meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro wan Tenaga Kerja Banjarmasin untuk memberikan himbauan pada perusahaan ataupun pengusaha agar memperhatikan tunjangan hari raya bagi pekerjanya. Dari Dinas Ketenagakerjaan yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa bersama-sama untuk memberikan himbauan lagi kembali kepada pengusaha yang ada di Kota Banjarmasin agar selalu menyesuaikan mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan atau sesuai dengan surat edaran Kementerian Tenaga Kerjaan. Nah, ini nanti perlunya juga dari dinas keterkaitan atau Dinas Ketenagakerjaan yang di Kota Banjarmasin itu akan selalu berkoordinasi dengan dinas pemerintahan pusat maupun provinsi agar bisa menjadikan satu sinergi dalam hal pelaksanaan aturan yang sudah dikeluarkan dari edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Muhammad Yamin menambahkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro wan Tenaga Kerja Banjarmasin adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk menyampaikan segala aturan wan kebijakan kepada pengusaha yang ada di daerah, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Banjarmasin ini, ujar Muhammad Yamin, diharapkan bisa terdata dengan baik agar segala kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja bisa cepat tersampaikan.